tidak digunakan akan mengendap di dalam tanah. Lantas bagaimana jika unsur hara tersebut tidak digunakan atau tidak uh, tidak digunakan dan juga tidak dibutuhkan oleh tanaman dan juga tanah, maka tanah tersebut, unsur hara tersebut akan memendam atau mungkin akan mengendap di dalam tanah, sehingga ketika bahan kimia atau bahan-bahan unsur hara yang tidak digunakan tersebut akan mengendap dan juga akan diam. Ya, ibaratnya itu gini ibu bapak sekalian, ketika anak ibu teteh sekalian mungkin tidak suka menyukai sambal, namun ibu sendiri memberikan sambal tersebut atau mungkin memberikan makanan tersebut kepada anak ibu. Lantas apa yang anak ibu lakukan atau mungkin ekspresi apa yang akan diberikan? Mungkin kan akan menolak. Nah, sama seperti halnya tanaman. Ketika tanaman diberikan unsur hara yang tidak perlu, unsur hara yang tidak semestinya diberikan, maka tanaman akan menolak dan juga tanah akan menolak hal tersebut. Baik, yang selanjutnya, dampak apa yang akan terjadi ketika salah satu pengendapan bahan-bahan kimia tersebut terjadi? Yang pertama, akan menurunnya fisik atau akan menurunnya kesuburan tanah. Yang pertama tentang fisik, kimia, dan juga biologi. Yang pertama kita jabarkan yang semestinya itu fisik. Yang mulanya gembur menjadi tidak gembur, kemudian kimia yang mulanya unsur haranya banyak menjadi tidak banyak. Yang ketiga yaitu mikroorganisme ataupun binatang-binatang yang dapat menimbulkan tanah itu berkurang, yang mulanya banyak menjadi berkurang. Hal tersebut akan berdampak lebih lanjut Bu. Mungkin 10-20 tahun ke depan tanah-tanah ibu yang mulanya subur menjadi tidak subur, yang mulanya dapat digunakan menjadi tidak digunakan karena adanya pengendapan pada bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berlebihan pada tanah. Atas apa solusinya? Pada solusinya yang pertama, ibu bapak adat yang pertama kali dilakukan, kurangi bahan kimia, karena bahan kimia itu agak susah untuk diguraikan oleh tanah dan juga lambat laun akan diserap oleh tanaman. Ketika tanaman tersebut menyerap bahan kimia, lantas tanaman tersebut akan dikonsumsi oleh kita, maka kita pun akan ikut mengkonsumsi apa bahan-bahan atau unsur hara yang ada pada dalam yang sudah diberikan oleh kita dan dimakan kembali oleh kita. Kemudian solusi yang kedua yaitu normalisasi bahan organik. Mengapa demikian? Karena ketika bahan organik dilakukan, ketika bahan organik sudah diberikan kepada tanah, maka kita sebagai manusia harus menghormati